gitu Pak, secara konsep, tapi konsep utamanya adalah seluruh kegiatan komersialisasi CCS-CCUS ini harus mendapatkan approval dari kepala SKK Migas. Mungkin, itu sih Pak, cuman kalau sebetulnya kalau, saya personally gitu Pak, atau bukan, nggak usah ke situ dulu, mungkin, eee, da kepala divisi kami, pimpinan kami di sini sangat welcome Pak dengan kajian ini gitu. Kita juga sangat mengharapkan hasil dari kajian ini dalam konteks bahwa, oke sekarang kan tugas kami di komersial adalah jualan, kita pengen tahu kita harus jualan ke mana, siapa target market kita, dan berapa sih sebenarnya gitu yang akan kita, bisa dapatkan dari ini gitu Pak. Karena, biasanya sih, yang saya tahu gitu Pak, CCS-CCUS itu cenderung lebih banyak memang dilakukan negara maju, yang sudah bisa impose misalnya carbon tax-nya tinggi gitu, atau sudah ada, mekanisme-mekanisme lain melalui pajak atau menjadi quote unquote buyback guarantee kayak gitu-gitu, jadi intinya menjaga kelangsungan bisnis mereka. Nah, sebenarnya kalau saya personal itu melihatnya lebih ke, eee, jadi kan kalau saya baca gitu Pak, dari, ruang lingkup dan dari apa yang disampaikan sebelumnya di, grup WA, betul terkait willingness to pay pasar gitu, cuman yang ingin sebetulnya kalau boleh Prof, saya ingin nanya juga sih Prof gitu. Ya, Sebetulnya, karena tadi gitu Prof, kekhawatiran saya sebetulnya terkait CCS-CCUS ini dalam kondisi mencari pasar dan, willingness to pay dan segala macamnya lebih ke dalam presidennya, ini tuh banyaknya dilakukan oleh negara-negara maju gitu, yang memiliki kekuatan finansial yang mungkin berbeda dengan negara kita gitu Pak, atau negara maju lah ya quote unquote gitu. Sehingga, eee, ini tuh sudah ada presidennya belum ya gitu, case-case seperti ini tuh dalam karena kan ini market-nya belum ada gitu ya Pak sebenarnya quote unquote, bahkan market-nya itu adalah market creation gitu. Jadi dibikin oleh si si project itu sendiri gitulah kurang lebih gitu ya Pak gitu. Dan bahkan kan, mmm, ya masyarakat kita juga sepertinya belum terlalu meminta ke arah sana gitu kan. Jadi bahkan, karena ini akan at the end akan potensinya akan menambah cost gitu kan, gimana caranya kita memposisikan, ini gitu. Nah sehingga yang ingin saya tanyakan ke Prof sebetulnya arahnya adalah, sebetulnya Prof, mungkin nggak harus CCS, tapi pengen nanya aja sih, sebetulnya environmental case seperti ini tuh ada nggak sih gitu yang dimulai yang developing country itu sukses, dalam meng-create market-nya sendiri gitu? Tentunya iya pasti sih biasanya sih dibantu oleh pihak asing dengan mekanisme apapun itu, tapi, saya tuh jadinya kayak, ini tuh sebenarnya ada nggak mungkin contoh case-nya gitu yang seperti ini yang bisa gitu? Karena yang saya tahu sih cuman kalau yang berbau-bau seperti ini kan seolah-olah yang kayak kasus yang di Amerika itu gitu ya, Pak, yang terkait apa, AC gitu ya, Pak, ya, yang untuk apa, yang untuk itu aja gitu. Nah, saya tuh jadinya, mungkin, eee, apakah akan lebih menambah, apa ya, nuansa di kajian ini apabila sebenarnya ini tuh somewhat doable, apa yang bisa kita ambil dari yang lain gitu, sehingga, willingness to pay-nya itu jadi lebih fruitful gitu Pak, dalam konteks bahwa ini memang sudah ada presidennya, kondisi saat ini, willingness to pay oleh pasarnya bisa terlihat dari sisi ini gitu. Mungkin, itu Prof, mohon koreksinya ya Prof, saya juga ini saya lagi belajar banget jadi mohon ilmunya Prof. Kasih. ya, terima kasih Bu Mira. Ya, ini sebelum ke Pak Gul ya, yang menarik tadi yang disebutkan. Ya, yang dikritisi sama teman-teman terkait bursa karbon itu kan ya, juga sama seperti yang Mira sampaikan. Kita punya telur mangga nih, belum ada pasarnya tuh ya. Ya, tahu-tahu udah jual surat utang aja ya. Tahu-tahu udah jual bursanya secondary market aja. Jadi ya gimana kita? Pak Iman, mohon izin, Pak Iman. Ya, Mungkin suaranya. di off cam saja, Pak, biar stabil. Oke, oke, siap, Mas Nuwun. Ya, baik. Mungkin nanti saya respon sekalian deh. Saya persilakan Pak Unggul dulu. Silakan Pak Unggul. Makasih Bu Mira. Iya makasih Pak. Biar kita dapat perspektifnya lebih lengkap dulu ya. Ya, silakan Pak Unggul.
Baik, terima kasih Pak Iman, Bu Mira, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Mira, saya Unggul Baldi. Saya sebetulnya sama Mbak Marta namanya. Sekarang sedang perjalanan dari Sulawesi ke Surabaya, jadi tidak bisa bergabung di sesi ini. Kami berdua tuh ditugasi Pak Iman untuk melihat dari sisi keekonomian. Ini menarik tadi Bu Mira menyampaikan apa namanya terkait apa namanya economic value ya dari karbon ini, dan it's really interesting when you say bahwa at least we can ease the pain gitu, jadi nggak mesti nyari duit tapi kita bisa benar-benar udah deh kewajibannya udah bisa dijalanin. uh, Which is sebetulnya apa namanya saya menganggap perspektif yang termasuk sebetulnya di awal jadi perspektif saya ya secara pribadi melihat regulation setting yang ada di Indonesia gitu ya, which is kan market itu nggak bisa terjadi, artinya transaksi itu nggak mungkin terjadi kalau regulation settingnya nggak mengarah ke sana membuat transaksi itu terjadi dari sisi supply dan sisi demand. Artinya there should be incentive both from supply side and also demand side. Nah, ini yang sebetulnya juga sudah kami diskusikan semua di tim. Sering kali kita melakukan diskusi di dalam tim. Kemudian uh, itu juga yang kemudian saya sama Bu Marta mencoba berpikir Bu Mira dan mengenai bagaimana sebetulnya uh, kita bisa dapat willingness to pay ya dari let's say konsumer itu yang sekarang masih definisinya B2B di industri yang menggunakan. Walaupun kalau kita lihat di jurnal, sekarang banyak sekali studinya udah sampai di level consumer. Karena at the end, produsen itu, industri itu akan produce something yang kemudian dikonsum sama society. Ya, at the end kan society-nya mau pakai atau enggak, willingness to pay higher price untuk produk yang dihasilkan oleh si industrinya gitu ya. Nah, kemudian dari situ kemudian kami berpikir, jadi kami melihat ini marketnya layered ya, ada beberapa layer gitu ya. Karena fokus kita adanya di CCS providers dengan apa istilahnya apa emitters ya, emitters, maka kami itu akan melihatnya willingness to pay dari emittersnya itu uh, uh, untuk dia apa namanya let's say uh, demand for CCS gitu ya, demand for CCS. Berapa sebetulnya willingness to pay mereka. Nah, kemudian pemikiran kami tentu saja kami lagi ngedesain nih kuesionernya. Tentu saja di dalam itu karena tadi Mbak Mira menyampaikan marketnya belum pernah ada di dalam negara di kita, katakanlah. Maka di dalam survei WTP itu pada perusahaan kita akan consider beberapa hal, misalkan bicara mengenai let's say carbon tax gitu ya. Jadi kalau carbon tax existing carbon tax sekarang berarti willingness to pay-nya berapa, let's say kasarnya kayak gitulah ya. Kemudian kalau dinaikkan sekian persen sehingga kita bisa lihat sensitivity-nya atau di regulation apa tax regulation di Indonesia berkaitan dengan karbon, termasuk faktor-faktor yang lain. Jadi intinya kami satu di WTP, yang kedua jika memungkinkan, ini sekali lagi jika memungkinkan considering respondennya jumlahnya ya, dan keterbukaan mereka terhadap perilaku mereka terhadap karbon ini, kita juga mau melihat melalui CMV ya. Jadi karena marketnya belum ada, maka kita akan imajinasikan kalau tuh market tuh exist, maka faktor yang mempengaruhi willingness to pay itu apa, sehingga pemerintah bisa create quote unquote insentif melalui yang bisa mempengaruhi perilaku perusahaan tersebut. Nah, jadi pemikiran kita seperti itu sementara waktu. Nah, walaupun ya itu sementara waktu itulah yang kita bayangkan, berarti willingness to pay dari apa namanya para emitter ya,
Karena sisi supply side-nya dikerjakan sama Pak Nofris dan kawan-kawan. Dari situ nanti kita akan lihat bagaimana determinan dari willingness to pay itu faktor apa yang jadi consideran bagi mereka untuk bisa keluar dengan willingness to pay itu. So kita dari situ kita intervention potensial policy seperti mungkin di negara-negara lain tadi Bu Mira sampaikan di US dengan cap and trade program dan lain-lain itu bisa kita desain karena kita tahu oke behaviornya faktor-faktor yang pengaruhnya ini gitu. Sementara waktu seperti itu sih Bu Mira. Nah sebelumnya di awal ini maaf ya saya melempar isu yang sebetulnya sudah didiskusikan juga dengan Pak Nofris dan lain-lain. Sebelumnya kami itu bahkan mencoba menghitung willingness to pay-nya dari pasar yang lebih hilir Bu Mira. Jadi as a commodity, jadi nggak cuma untuk sertifikat itu, Bu Mira. Jadi kan karena ada di industri food and beverage mereka perlu karbon, di pharmaceutical industry juga perlu karbon. Jadi as a commodity, even we thinking about ini sebetulnya di awareness tidak hanya company tetapi juga society ketika mereka akan dihadapkan pada isu karbon ini gitu. Karena begitu banyak studi juga di luar sana yang melihat sebetulnya menarik juga sih itu. Saya baca beberapa artikel tuh satu berkaitan dengan awareness-nya ternyata lumayan tinggi di negara maju saya ya, tidak ngomong negara berkembang pasti beda sekali. Tetapi ketika ngomongin karbon itu ya ngomong global warming dan lain-lain, tapi mereka tuh ada istilah tuh not in my backyard gitu. Jadi kalau ngomongin lokasi CCS, gimana kalau CCS yang ditempatkan di kampung kamu atau di kabupaten kamu, mereka langsung semuanya nolak gitu. Jadi itu menarik sekali buat perilaku mengenai masyarakat. Kemudian juga berkaitan dengan harga. Jadi ada udah studi-studi yang menunjukkan mereka willing to pay higher dari market price. Ada yang 5%, ada 6 sampai 7,5% berkaitan dengan mengakomodasi faktor karbon ini di market yang lebih hilir. Tadinya kami sampai ke sana, tapi saya pikir kok di hulu dulu mungkin berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Saya kira gitu, Pak Iman, Bapak Ibu semuanya. Mohon pandangan Bu Mira mengenai hal tersebut. Terima Ya, kasih. izin sebentar. Ini ada Pak Luki menyapa dulu. Selamat pagi, Pak Luki. Selamat pagi, Prof. Mohon maaf, Pagi. baru bergabung. Terima kasih banyak udah menyempatkan bergabung nih Pak Luki. Ya, terima kasih, Prof. Ya, ada arahan kah Pak Luki? Saya off-cam dulu ya. Siap. Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Kok saya lupa, mohon maaf. Pak Erik, Unggul. Pak. Pak Erik, ya. Pak Erik ya? Iya, Pak Pak. Erik, kalau dari sudut, saya pernah ngobrol secara internal, memang kalau kita melihat market kan memang dilihat dari dua sisi, dari supply dan dari demand. Setiap pemain tersebut kan memang ada faktor-faktor utamanya. Tadi disebutkan berkali-kali terkait dengan willingness to pay. Nah, tapi itu di satu sisi. Di sisi lain kan ada faktor demand-nya. Faktor demand-nya itu ya variabel. Ya tadi willingness to pay. Kemudian tadi sempat kalau tidak salah dengar saya dengar bahwa terkait dengan tanda kutip kalau di bahasa ekonominya selera ya. Negara maju mungkin karena pendapatannya lebih tinggi, maka willingness to pay-nya lebih tinggi daripada negara-negara di Indonesia. Nah, kemudian dari sisi supply-nya juga kan ada dari sudut pandang biayanya berapa sih sebenarnya. Ada beberapa studi praktis yang mengatakan biaya untuk CCUS ini sekitar $60 per MMBTU. Per ton, maaf. Otak saya guys. Per ton, $60 per ton. Nah itu apakah memang benar $60 per ton atau memang bisa dengan menggunakan teknologi saat ini bisa lebih rendah. Dan kita tidak hanya melihat sekarang, ke depannya kalau kita lihat tren dari biaya CCS itu terus menurun. Memang biaya terbesarnya itu dari capturing-nya. Tetapi kalau salah satu yang disampaikan dalam literatur oleh
yang dilakukan kajiannya oleh siapa ya? Kalau nggak salah CCS Research Institute, CCS Institute itu memang biayanya turun terus. Karena kalau kita expect saat ini dengan industri meskipun hard to abate ya, misalkan industri baja, kemudian industri semen, mereka sepertinya masih terlalu tinggi dengan harga $60 per ton itu. Jadi tadi kembali masalah supply demand sih. Demand di negara maju memang mungkin CCS akan bisa berkembang. Tetapi negara yang seperti di Indonesia, apalagi pajak karbonnya masih $2, ya mungkin mereka masih bersedia untuk membayar pajak karbon daripada menerapkan CCS. Kecuali kalau memang ada kebijakan dari pemerintah, yaitu bahwa wajib menerapkan menurunkan emisi dengan menggunakan CCS. Tapi saya sih udah inline tadi terkait dengan itu. Kalau saya ya, nanti tentunya ada pembahasan dengan tim. Nah, tapi masing-masing dari supply dan demand-nya kan ada breakdown-nya. Nah, saya rasa itu yang paling sulit nanti dalam membreakdown faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi supply, apa saja yang mempengaruhi demand. Nah, itu kan karena sekarang marketnya masih bisa dikatakan masih dalam tahap, bahkan beberapa proyek di Indonesia kan masih dalam tahap pilot project, demonstration project, di mana biayanya masih ada ketidakpastian. Tapi kan kita melihat ke depannya dengan asumsi misalkan harga pajak karbonnya akan meningkat. Kalau di Eropa saja sekarang sudah berapa? Hampir 100 ya, kalau tidak salah ya. Hampir 100. Nah, itu yang membuat mungkin CCS bisa komersial. Tetapi kalau seandainya pajak karbonnya sekarang masih $2 seperti di Indonesia, ya memang agak susah sih. Nah, hal seperti itu yang bisa dilakukan kajian, tapi ya kembali lagi, how detail we can will be suitable for us dengan jangka waktu yang ada. Kalau mau high level saja bisa, mau detail tentunya bisa, tapi tentunya resources-nya yang terbatas dari sudut pandang waktu dan juga SDM-nya, resource orangnya. Jadi ini merupakan batasan-batasan yang harus kita sepakati bersama, detailnya seperti apa, tapi secara konsep besarnya sih kalau kita bicara tentang market ya memang seperti itu sih. Saya rasa itu aja sih, Prof. Iman. Mohon maaf. Siap, Nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi, Prof. siap, siap. Ya Pak Luki, makasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak atas arahannya. Ya, Prof. Jadi kami sudah breakdown kemarin, nanti mungkin arahan ini akan kami bawa diskusikan dengan Pak Kirera dan tim juga ya, terkait dengan Oke. Pak sebagai usernya nanti. Nah, terkait dengan sisi supply side-nya, kemarin kita memang breakdown dari mungkin lebih dari 15 kajian itu ya. Kita bikin cost components-nya, ya. Jadi cost driver-nya apa aja, kita Iya. sudah sediakan. Memang kita butuh disuplai untuk case study-nya, karena studi yang ada sebelumnya itu case study semua, Pak Luki, gitu ya. Ya. Ya, dan masing-masing itu, nah ini yang kami mungkin butuh disupport sama teman-teman yang ada. Nah, kalau dari sisi itu dari sisi supply side. Kalau dari sisi demand side seperti tadi dari Pak Unggul mungkin ada beberapa skenario ya. Kayaknya kalau willingness to pay itu kan marketnya udah we imagine kalau sudah ada marketnya gitu ya, berapa banyak dia mau willing to pay. Tapi di sisi strategiknya kita bisa bahas juga nanti kalau market ini belum ada, mekanisme apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kemarin dari sisi aset juga ada pernyataan menarik juga, ini belum jelas Mas definisinya, apakah karbon itu didefinisikan sebagai barang berbahaya yang harus dimusnahkan atau yang punya nilai gitu kan. Jadi kembali lagi ke awal lagi diskusinya gitu kan. Nah ini jadi kami izin nanti formulasikan dulu ya Pak Luki ya. Terima kasih banyak Pak arahannya Pak. Ya, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Bu Mira mau ini merespon Pak Erik nanti. Oh iya, enggak sih, saya sih sebenarnya kayak, quite maksudnya kayak sangat tertarik gitu Pak dengan yang tadi Pak Herik sampaikan gitu. Terutama saya juga sangat penasaran dengan nanti hasil kuesis seperti yang Pak Luki sampaikan, the devil's always in the detail gitu ya Pak. Jadi, saya pengen tahu juga sih tadi, arah questioner-nya itu nanti ke siapa,
konteksnya nanti seperti apa gitu. Mungkin nanti siapa tahu dari pimpinan kami juga ada masukan terkait kuesionernya, karena titip tanya lah intinya gitu Pak. Kemudian kalau saya juga, kalau saya personally concern lebih ke tadi seperti yang Pak Luki sampaikan gitu dari demand side. Tentunya kan memang kalau market domestik tadi mungkin lebih apa, maksudnya kayak majority bisa mungkin semoga harapannya terjawab dengan konteks questionnaire tadi gitu ya Pak, selain dengan desktop research tadi. Cuman kalau saya concern-nya adalah karena yang sering di diheboh atau sering saya dengar berkali-kali itu tentunya market di luar gitu Pak. Intinya kita pengen, apa ya, mencoba meng-grab market di luar, meskipun tentunya ini kan ada banyak persyaratan juga dari pemerintahnya gitu. Cuman yang ingin saya harapkan sebetulnya di studi ini adalah tentunya kan tadi seperti yang Pak Luki sampaikan, market di luar seolah-olah rumput tetangga lebih hijau gitu ya Pak, dengan konteks carbon tax lebih tinggi gitu. Yang cuman yang ingin saya harapkan tuh adalah oke lebih tinggi, tapi biasanya term and condition-nya juga banyak gitu. Nah, sehingga yang ingin saya harapkan sebenarnya personally adalah ketika, oke carbon tax di seluruh dunia harganya sekian sekian sekian, sehingga itu bisa menjadi potensi market kita gitu. Tapi yang lebih saya penasaran tuh adalah apakah doable gitu Pak ke negara-negara itu gitu. Sehingga ketika mencari capturing market di luar itu, apa ya, kayak masalah utamanya ini apa gitu. Misalnya kalau yang saya pahami kayak di Eropa dia nggak mau terima, atau jauh gitu misalnya, kayak gitu-gitulah Pak gitu. Jadi restriction-nya apa gitu. Jadi, itu sih kalau saya, ekspektasinya gitu. Gitu Prof. Ya. Sama tadi titip Baik. tanya yang tadi Prof, apa yang kalau sebetulnya kalau market creation di environmental cases yang lain tuh, sudah ada atau enggak terutama untuk spesifik, developing country konteks gitu. Ya, sebelum ke Pak Erik mungkin nanti tanggal 16, mudah-mudahan Bu Mira ada waktu gitu ya. Ada salah satu research partner kami dari Curtin University. Kita tahu Curtin salah satu mining school terbaik di dunia gitu ya. Dia engage di carbon marketnya Australia dan Vietnam. Nah, sebenarnya saya ingin dengar yang tentang Vietnam, dan dia sudah saya minta untuk datang ke Surabaya dan Jakarta. Tanggal 16 insya Allah kita akan bawa mampir ke SKK Migas yang limited audience saja, kita dengar dari dia. Gimana sih apa yang sudah berjalan di Vietnam dan Australia. Mungkin kita bisa dengar dari situ ya Bu. Kan dari banyaknya dari developed countries gitu ya. Ini dari developing countries ada Vietnam. Menurut info yang saya dapat memang sebagian besar mekanismenya dia bawa dari yang sudah diterapkan dari Australia gitu. Tapi kita lihat successful rate-nya seperti apa, project-nya seperti apa itu nanti. Mudah-mudahan tanggal 16 kita bisa ketemu di Jakarta Bu ya. Siap-siap. Ya, silakan Pak Erik. Ya, terima kasih. Itu juga sebetulnya diskusi di internal Bu Mira berkaitan dengan cross border ya. Pak Iman itu bolak-balik bicara cross border gitu ya. Perlu kita akomodasi. Walaupun sampai sekarang saya juga masih bukan bingung gitu, tapi satu kan it's not a unilateral analysis ya. Jadi dia tuh harusnya bilateral. Artinya tuh by regulation kita juga harus punya melakukan review terhadap bagaimana carbon market di masing-masing wilayah nih ya, kalau dikatakan wilayah. Yang bisa jadi satu dengan yang lain ada berbeda. Kalau Ibu Mira tadi sampaikan betul sekali. Oke, in term of price mereka much higher dibandingkan punya kita, tapi catch-nya juga banyak. Hal-hal yang mesti dipenuhi mungkin juga banyak. Even mungkin saya juga belum baca ya. Bahkan mungkin belum sampai misalkan dari sisi cross bordernya. Dan ketika itu market scope-nya udah ditutup sama mereka ya, maka tentu kan transaksi apa namanya among countries itu udah ketutup ya, karena by regulation nggak boleh. Sebetulnya keinginan kita juga bisa seperti itu ya, artinya melihat bagaimana cross border. Sehingga kalau misalkan cross border itu dimungkinkan mau nggak mau kan apa namanya tuh price equality akan terjadi ya. Itu kan teorinya kan macam gitu, kita bicara mobility dari barang, mobility dari people gitu kan, lama-kelamaan akan price equalization itu terjadi gitu ya. Sehingga dari situ market di dalam negeri itu bisa berkembang atau
bukan cuma ada tapi berkembang karena price-nya cenderung. So, that's one of the thinking yang kita kemarin diskusikan juga. Cuman ya betul, kita harus tahu what's the catch-nya itu, apa faktor-faktor yang mungkin memungkinkan atau tidak memungkinkan cross border carbon trade itu terjadi. Ya, nanti kami coba pelajari juga, Bu. Saya masih sama Bu Marta masih mempelajari regulation yang ada di luar terkait dengan perdagangan karbon itu. Apakah dimungkinkan? Kalau dimungkinkan, maka distributing kuesioner kepada perusahaan-perusahaan asing menjadi make sense, jadi necessary ya. Tapi kalau enggak ya useless juga ya, maksudnya kalau nggak bisa dimungkinkan. Jadi saya kira gitu Bu dari saya. Baik, Sedikit silakan Mira. sedikit tukar ini ya pikiran ya. Ya. Mbak Mira tadi di salah satu slide-nya yang paling bawah kan Mbak Mira infokan bottom line-nya adalah harus mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas apabila ada pengajuan dari K3S terkait potensi monetisasi. Jadi dari slide yang tadi Mbak Mira sampaikan, carbon trading, kemudian produk premium dan lain sebagainya itu kan potensi ke depan yang kita harapkan gitu ya. Apakah sejauh ini sudah ada di divisi Mbak Mira ya? Apakah sejauh ini sudah ada pengajuan atau diskusi lah paling tidak dari K3S mengenai keinginan mereka potensi monetisasi dari carbon storage atau dari aktivitas CCS US itu apa aja sih gitu? Iya, Itu dulu. ya sepemahaman saya sih tadi kalau misalkan yang presiden yang sudah ada dan sudah ada kontraknya itu yang carbon as a commodity dalam konteks produk ikutan migas gitu Mbak. Itu sudah ada kontraknya gitu. Itu satu, karena itu udah ada dari tahun 2022, bahkan presiden peraturan ini tuh udah ada sebelumnya juga gitu. Jadi ini udah diterapkan secara aktual gitu lah, yang si konteks produk ikutan ini. Nah, memang kalau untuk oil and gas premium atau yang lainnya, itu mereka kayak, jadi kalau yang saya lihat gitu ya, jadi ada K3S yang datang gitu, misalnya membawa konsep, ya nanti ada konsep seperti ini, konsep seperti itu gitu. Nah, tapi istilahnya apa ya, kayak atau mungkin simpelnya kayak oil and gas premium deh Mbak gitu. Ini kan sepemahaman saya tuh pertama kali dengar waktu dari penjelasannya pimpinan kita gitu Mbak, di mana disampaikan oke bisa jadi ada harga premium terhadap, bukan premium lah, intinya kayak harga yang lebih harga yang lebih mahal Iya, premium. untuk oil and gas yang istilahnya apa ya, oil and gas yang istilahnya sudah menerapkan CCS gitu dan memang di luar juga memperhatikan juga sih sepemahaman saya, jadi kayak mereka tuh nge-trace gitu berapa sih carbon intensity dari setiap masing-masing oil field misalnya kayak gitu. Nah tapi untuk membuat ini menjadi punya monetary value, nah ini yang saya belum lihat firm gitu. Ini ada beberapa 1-2 case tapi hilang gitu. Jadi kayak saya nggak tahu apakah itu mereka hanya ngetes atau gimana, tapi saya belum melihat konsistensi dari konteks oil and gas secara premium ini gitu ketika menerapkan CCS. Yang saya tahu memang di publikasi internasional pun konteksnya itu mereka baru, tapi ini posisi setahun lalu, 2 tahun lalu, mereka tuh konteksnya memang dalam posisi melihat carbon intensity-nya. Jadi sifatnya itu lebih ke analisa gitu, bukan faktual transaksi asli gitu. Jadi mereka hanya assume gitu, assume and value gitu. Jadinya itu yang saya tangkap gitu. Mungkin itu juga bisa salah, nanti bisa di cross check lagi. Tapi itu sih Mbak, jadi sejauh yang saya tahu kayak gitu. Yang saya jarang dengar tuh justru yang carbon trading sih di sisi oil and gas-nya gitu. Itu yang lebih jarang sih Mbak. Jadi beberapa narasumber yang ditanya baik oil and gas atau waktu itu juga pernah ngobrol sama apa ya kayak IOC yang di luar gitu yang mereka memang handle ini lebih banyak sih di sisi apa ya kemarin tuh lebih kayak mereka cuma kayak masih wait and see gitu sih, tapi mereka lebih prefer jadi sepemahaman saya yang saya tahu mereka lebih prefer teknologi base dibandingkan nature base, itu aja sih yang saya tahu. Mungkin itu sih Mbak. Hope that helps. Ya. Oke.
Ya, terima kasih. Karena kan kita masih membicarakan ini ya, Prof ya, potensi revenue yang mana ini sebenarnya belum terjadi gitu ya. The only thing yang kelihatan barangnya adalah mungkin masih injection storage fee saja gitu, yang mana pada saat ini juga sedang didiskusikan mekanisme pengenaan biayanya, biaya storage-nya seperti apa. Sama satu lagi, Prof, saya izin sharing sedikit gitu ya. Saya baca Ya, dan Pak Erik mohon izin. Saya pernah baca pada saat itu beberapa literasi gitu ya, literatur bahwa salah satu dalam tanda kutip revenue yang bisa bisa dijadikan ini bagi industri hulu migas adalah karena kan kita penting ya untuk dapatkan insentif gitu, baik fiskal maupun non fiskal. Nah, yang paling kelihatan itu adalah insentif fiskal, pajak, insentif yang pajaknya. Karena K3S itu perlu dalam menjalankan proyek CCS atau CCUS. Nah, tax allowance inilah ya, kita sebenarnya tax allowance ini mungkin bisa menjadi enabler bagi operator hulu migas untuk menjalankan proyek CCS dan untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan pajak lah atas income yang mereka hasilkan dari penjualan minyak dan gas. Jadi intinya pengurangan pajak ini menciptakan efek post tax benefit lah, yang mana keuntungannya diperoleh setelah pajak itu bisa meningkat karena adanya pengurangan beban pajak itu. Jadi ini juga saya baca di beberapa literatur bisa dijadikan sebagai tanda kutip revenue. Jadi satu ya, selain injection storage fee gitu ya, tadi Mbak Mira juga menyebutkan carbon market value atas carbon trading yang potensinya ada, cuman kalau didapatkan dari upaya di industri hulu migas kok kayaknya gimana gitu ya. Kemudian produk premium jadi LNG gitu, misalnya LNG premium yang didapatkan dari aktivitas CCS SWS bisa dijual dengan harga tinggi. Ya, sama satu lagi mungkin tax allowance yang mungkin bisa dikonsider. Tapi ini kita masih ini ya Prof ya dan Pak Erik ya masih tukar pendapat aja agar bisa mungkin bisa dimasukkan atau bisa dijadikan bagian consideration untuk questionnaire-nya nanti. Itu aja. Terima kasih. terima kasih Budian. Silakan Pak Erik. Ya, Mbak. Menarik itu tax allowance. Jadi Mbak Dian sama Mbak Mira mungkin juga tahu ya ada super deductible tax yang 300% itu ya dari pemerintahnya. Nah, itu sebetulnya diberikan, Ya, jadi ya. itu Itu saya juga pernah baca. ya, itu waktu saya masih di kantor presiden, kami mendorong gimana investasi di human capital oleh industri dalam bentuk pelatihan yang diberikan kepada non-employee itu bisa memperoleh super deductible tax sampai 300%. 300% itu artinya berdasarkan jumlah investasi yang dia keluarkan untuk training and education kepada katakanlah society. Waktu itu sih kepada vocational education student ya. Dan kemudian berkembang sampai sekarang masih ada yang menggunakan, ada yang tidak tentunya ya. Itu mungkin salah satu apa namanya yang tadi disampaikan, bagaimana allowance tax allowance itu bisa diterapkan, dan itu presidennya maksud saya udah ada gitu ya. Kami waktu itu akhirnya goal juga dengan Kementerian Keuangan diskusi supaya ada mendorong partisipasi dari industri karena waktu itu sangat rendah untuk training and education para siswa SMK dan Politeknik waktu itu. Dan dampaknya besar sekali ya, dampaknya besar sekali waktu itu ya. Beberapa grup waktu itu langsung sign in ke program-program itu, dan ya karena memang ada insentif itu ya. Jadi tadi saya ingin recap aja, mohon maaf ini ke Mbak Dian sama Bu Mira. Jadi kalau kita bicara value-nya, satu dari injection storage fee itu ya Mbak Dian ya, kemudian dari market value yang tadi Bu Mira sampaikan, produk premium, dan terakhir tax allowance gitu ya. Jadi ini yang mungkin bisa menunjukkan sebetulnya berapa seharusnya market value yang ada, bukan seharusnya sih, yang visible gitu ya di Indonesia gitu ya. Dan consider juga aspek cross border gitu ya. Karena tentu ini kan itu saya jadi yang existing itu kan kita anggap sebagai opportunity cost ya. Jadi jadi kita harus bisa membuat apa namanya secara rasional
pertimbangan rasional, di mana opportunity cost untuk doing the transaction itu cukup rendah gitu ya, sehingga market itu bisa berjalan gitu kan ya. Nah ini tentu balancing antara regulation setting sama policy seperti tax ya, dengan juga mempertimbangkan aspek cross border ini menjadi penting ya dari secara teorinya gitu. Cuman saya juga ngelakuin studinya kalau cuma sebulan 2 bulan ngeri juga kayak udah hasil yang lengkap. Tapi this is actually a very interesting area yang memang tadi Bu Mira sampaikan, marketnya not even di negara berkembang ada yang bisa kita jadikan rujukan gitu ya. Hanya di negara-negara maju di mana kita udah tahu gapnya itu kelihatan jomplang gitu sama kita dalam banyak hal. Tapi let's do the study. Dari situ kita kan bisa tahu apa-apa yang mesti dilakukan. Terima kasih. Nanti saya mau konsultasi juga kalau kuesionernya sudah jadi ke Bu Mira, Budian, dan kawan-kawan di kami guys untuk minta masukan untuk melihat bisa jadi ada yang miss dari kami ketika kami menyusun kuesionernya. Saya kira gitu Pak Iman. Terima Baik, kasih Pak Ari. Ya, terima kasih. menarik ya. Faktornya banyak gitu ya. Dan ini masih dalam imajinasi kita gitu kan. Nah, tapi menarik lah untuk kita dengar. Jadi di FGD nanti mungkin banyak. Kita bakal bisa banyak kali ya Pak Erik ya. Belum kita benar-benar deploy subjeknya di FGD tanggal 17 nanti. Kalian memastikan Budian 17 on schedule masih ya Budian? Masih Prof, saya sudah book ruangan dengan kapasitas Ya, kurang lebih 20-30 should be enough ya. Nanti should. mungkin bisa dibuat hybrid juga apabila ada Baik, K3S yang tidak bisa join. Ya. boleh. Siap, siap. Oke. Ya. Nah, oh Pak Kirela baru gabung. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ya Pak Pak Firera, Lutfi. pagi. Ya mohon maaf baru bergabung. Ya, Tadi Mbak Mira sehat. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Pak Firera. Iya Ya, nih tadi kita udah lagi dengar. habis pembukaan WPMP jadi bisa sebentar bergabung di sini. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Firera. Tadi sudah dijelaskan panjang sama Bu Mira tadi ya, terkait dengan ekspektasi dari keekonomian. Kita sudah tangkap beberapa isunya. Tadi juga kita dapat arahan dari Pak Luki juga terkait menjaga skupnya, ada rekomendasinya bisa tajam gitu ya. Jadi ini yang kita coba diskusikan lagi nanti di hari Jumat dengan Pak Bendara Ganti. Yang tadi teman-teman dari UNED juga sudah memberikan respon diskusi ya terkait dengan ini cukup menarik dari yang kemarin. Ya, kita dapat gambaran yang cukup detail tentang accounting. Ya. Jadi memperdalam cost components kita seperti apa. Kita sudah dapat gambaran yang lebih jelas Pak. Gitu. Nah, terus yang kedua dari tim aset kemarin kita juga dapat gambaran tentang bagaimana perlakuannya. Tapi dari tim aset juga menyampaikan bahwa ini belum jelas ini Pak definisinya apakah akan aturannya maksudnya ya, apakah akan di-treat sebagai barang yang berbahaya dan dimusnahkan atau yang bernilai tambah. Tapi isu kedepannya kan jadi barang bernilai tambah gitu ya. Kalau kita treat sebagai barang yang berbahaya kan nggak jadi sirkular jadinya gitu ya. Jadi itu yang kita akan provide dua skenario-nya. Terus hari ini dengan Bu Mira tadi kita dapat beberapa potensial, dapat insight yang banyak terkait bagaimana perspektif expected incentive gitu ya mungkin ya Bu Mira ya, dari apa market yang kira-kira bisa dinilai keekonomian. Itu mungkin recapnya Pak Mira. Baik Prof. Ya semoga apa yang sudah disampaikan rekan-rekan itu bisa memberikan insight dalam hal nanti kita membuat satu kajian yang lebih komprehensif seperti tadi Pak Luki sampaikan. Jadi memang kita berharap banyak dari kajian ini ada suatu kayak wawasan lah buat kita nanti melakukan engagement kepada stakeholder kita dalam hal konteks ini Kementerian Keuangan ataupun dengan SDM dalam nanti membuat satu kebijakan-kebijakan yang harapannya bisa betul-betul komprehensif dalam hal
melihat seluruh angle atau seluruh aspek yang terkait dengan isu cross border ini, sehingga harapannya betul-betul yang tadinya kita berharap banyak yang dalam konteks low carbon initiative ini yang memang lebih ke arah cost center, bisa lebih juga kita dekatkan menjadi profit center. Itulah yang harap banyak. Makanya mungkin dari sini teman-teman komersial, Bu Mira, ingin sekali dapat suatu mendapatkan suatu benefit selain dari oil and gas yang memang notabene inilah yang menjadi masa depan oil and gas ke depan sih. Itu mungkin Pak Prof. Siap, baik Pak Firera. Pak Erik ada yang mau disampaikan Pak Erik terkait recapnya tadi? Sampun, saya kira sudah clear. Nanti kita coba tindak lanjuti. Oke, Nanti komunikasi baik, setelah ada hasil dari kami. baik, terima kasih. Baik, Pak Firera, 2 hari ini cukup memberikan informasi yang banyak pada kami. Izin kami akan recap dulu ya secara internal untuk kami coba formulasikan. Insya Allah hari Jumat kami akan present. 2 hari ini kami banyak mendengar dari teman-teman SKK dan berdiskusi. Izin kami cerna dulu dan kami coba formulasikan dalam bentuk kita tuangkan yang relevan dengan kajian yang sedang kita lakukan. Hari Jumat itu nanti kami akan presentasikan. Seperti itu. Baik, Prof. Baik. Ya, dari UNER sepertinya cukup. Pak Luki, kemudian Pak Firera, Bu Mira dari SKK. Bu Mira? Saya Ah, tidak ada tambahan, Pak. Iya, Ya, ini saya sedikit aja Pak lupa, ini ada di note saya kecil tadi mungkin tadi karena sedikit aja terkait yang tadi meng-assess willingness to pay market domestik, apakah juga bisa dimungkinkan selain tadi kan kalau kuesioner juga itu menjadi salah satu primary data gitu Pak, mungkin eh, ini sih lebih ke ini lebih ke usulan dan apakah dimungkinkan ini karena konteksnya lebih ke dulu waktu saya sekitar 2019-2020 waktu saya sekolah, seingat saya terkait renewable juga kan mereka bikin kayak banyak PLN tuh bikin sertifikat-sertifikat kayak gitulah Pak ya gitu kurang lebih gitu. Nah, apakah saya nggak tahu apakah program itu sukses atau enggak dalam konteks itu kan memberikan akses gitu ya, quote unquote kepada masyarakat kita untuk dapat mengakses energy generation yang lebih bersih konteksnya pada saat itu gitu dengan dan dibantu oleh masyarakat Indonesia via pembelian sertifikat gitu. Nah, apakah itu bisa merepresent ini dalam studi ini juga gitu dari konteks tadi yang sepertinya juga ingin diangkat gitu. Tapi itu cuma usulan aja sih Pak. Maksudnya karena kan ya kemampuan kitanya juga masih ya berbeda-beda. Nah, siapa tahu mungkin itu bisa dibuktikan dengan misalnya penjualan sertifikatnya yang telah mencapai titik tertentu atau apa menunjukkan eagerness dari masyarakat atau gimana mungkin narasi sih. ya, Mira. Ya, sekarang Pak Erik. Sedikit sedikit tanya Bu Mira, maaf Ya, karena Bu Mira mengangkat itu. Maksudnya itu berarti PLN di bagian electricity generation-nya, kemudian perusahaannya menghasilkan sertifikat, Iya, jadi kemudian sepemahaman saya itu seperti konsepnya REP, RES, yang di Inggris tuh dia dibikinnya sama pemerintahnya, tapi saya lupa-lupa ingat. Tapi intinya Pak, jadi misalnya PLN punya project renewable gitu Pak. Seingat oke. saya dulu, ini saya cuma ingat konsepnya dari karena waktu tahun 2019-2020 itu masih konsep dan jadi saya dengar via webinar gitu. PLN akan menjual quote unquote sertifikat. Jadi si sertifikat ini tuh kayak acknowledgement untuk apa ya kayak quote unquote kontribusi gitu Pak dari masyarakat Indonesia untuk pembiayaan em, energi bersih. Jadi kalau generationnya dari non Ya, fossil fuel lah kurang lebih gitu, non-coal. Ya. masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan pembelian sertifikat ini gitu. Nah, tapi saya nggak tahu apakah proyek itu jalan dan bagaimana follow up-nya sekarang gitu. Maksud saya mungkin itu bisa jadi salah satu apa ya melihat apakah
pasar Indonesia atau masyarakat Indonesia sudah sampai sejauh mana gitu terkait Oke, konteks emisi ini gitu. Kasih Pak. oke. Itu cuma Ya, untuk terima kasih. masukan aja sih ya kalau kalau mau gitu. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mira masukannya. Saya tadi lupa sempat disebut kontrak komoditi karbon ya. Oh ya, nanti mungkin boleh dibagi dokumennya Bu Mira ke kami ya, referensinya yang Nanti bisa kami saya coba pelajari. tanya ke teman-teman gas Pak, karena itu biasanya yang handle di teman-teman gas, misalnya itu produk ikutan di gas. Nanti saya coba cross check. Iya, Ya, terima kasih. yang Nanti mana mungkin kami bisa bisa share di-drop ya. di grup. Ya, Siap-siap. baik. Terima kasih banyak Bu Mira. Izin Kirera, Bu Dian, jika sudah cukup mungkin kita cukupkan. Mungkin kami koordinasi internal untuk kemudian Jumat nanti bisa progress report. Terima kasih Baik, Prof. Bapak Ibu semua. Pamit Sehat dulu. selalu, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Terima Salam. kasih Terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih. Sehat. Izin live. Terima kasih Bapak Ibu, izin live.